Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Salsa Azhara. Kali ini saya akan membahas tentang arus kas internasional yang sangat penting untuk dipahami oleh perusahaan multinasional agar dapat menjaga kelancaran operasional dan stabilitas keuangan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas satu persatu poin penting dari materi ini. Yang pertama, memahami arus kas internasional. Teman-teman, arus kas internasional adalah aliran uang masuk dan keluar dari suatu perusahaan yang beroperasi lintas negara atau secara global. Arus kas ini berasal dari berbagai aktivitas seperti penjualan barang atau jasa ke luar negeri atau yang biasa disebut dengan ekspor, pembayaran kepada pemasok luar negeri atau impor, investasi antar negara, dan transfer dana antar anak perusahaan di negara berbeda. Dalam konteks perusahaan multinasional, arus kas internasional ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan berbagai mata uang dan sistem keuangan yang berbeda. Pengelolaan arus kas internasional sangat penting agar perusahaan dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional, pelunasan utang, serta kebutuhan investasi. Selanjutnya adalah sumber utama arus kas internasional. Untuk menjelaskan lebih detail, mari kita lihat 3 sumber utama arus kas internasional dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah arus kas operasional internasional. Ini berasal dari kegiatan operasional sehari-hari seperti penjualan produk ke pasar luar negeri dan pembayaran biaya produksi. Contohnya seperti Samsung menjual smartphone di Eropa dan menerima pembayaran dalam euro. Kedua adalah arus kas investasi internasional. Arus kas ini muncul dari pembelian dan penjualan aset di luar negeri. Contohnya, Samsung membangun pabrik baru di India atau menjual aset tetap di Brasil. Kemudian yang ketiga, arus kas pendanaan internasional. Ini termasuk penerbitan saham internasional, pinjaman dari bank luar negeri, atau pembayaran dividen kepada pemegang saham asing. Contohnya yaitu seperti Samsung menerima pinjaman dari Bank Jepang dalam yen. Manajemen arus kas internasional harus memperhatikan perbedaan mata uang, waktu transaksi, peraturan tiap negara, serta resiko nilai tukar agar perusahaan tetap liquid dan stabil. Yang ketiga adalah resiko utama arus kas internasional. Selanjutnya, kita akan bahas resiko yang mungkin timbul dari arus kas internasional. Resiko ini cukup signifikan karena bisa mempengaruhi profitabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan. Beberapa resiko utama dari arus kas internasional, yang pertama adalah resiko nilai tukar atau exchange rate risk, yaitu perubahan nilai tukar dapat menyebabkan arus kas masuk bernilai lebih rendah saat dikonversi ke mata uang domestik. Contohnya seperti Samsung menerima pembayaran dalam rupiah, tetapi kurs terhadap won Korea melemah. Hasil konversinya akan lebih kecil. Resiko yang kedua adalah resiko negara atau country risk. Ini mencakup resiko politik, hukum, dan ekonomi dari negara tempat anak perusahaan beroperasi. Contoh, jika negara mengalami krisis politik, transfer dana keluar bisa dibatasi. Dan resiko yang ketiga adalah resiko likuiditas global. Ketika terjadi krisis global, ketersediaan dana dalam valuta asing bisa terganggu, sehingga perusahaan kesulitan membayar kewajiban di luar negeri. Karena itulah, perusahaan global harus menggunakan strategi manajemen resiko seperti lindung nilai atau hedging, diversifikasi pasar, dan penggunaan derivatif untuk melindungi arus kas internasional mereka. Demikianlah pembahasan lengkap kita mengenai arus kas internasional. Kita telah membahas definisinya, sumber dan jenis-jenis arus kas secara detail, serta resiko-resiko yang menyertainya. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami lebih dalam bagaimana perusahaan global mengelola aliran dana lintas negara agar tetap stabil dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.